Tapi pakai produk yang sama di lain waktu itu nggak perih dok. Bisa dong, bisa banget. Kak, aku kok pakai eksfoliasi mukanya jadi kusem, mukanya jadi makin gelap. Itu sebenarnya kenapa bisa jadi kayak begitu dok? Kadang brand ada yang bilang harus pakai toner, itu basic skincare juga. Tapi kita tahu itu marketing sebenarnya kan. Kadang kita udah nyoba buat marketingin produk dengan cara yang ethical untuk tidak overclaim. Tapi masyarakat itu justru malah sukanya sama konten-konten yang kayak pakai serum day one. Yang banyak. Coba sebut di kolom komentar kenapa. Hello everyone, aku Ojan, aku foundernya Aves, dan kali ini aku pengen ngupas tuntas semua hal soal eksfoliasi. Kali ini aku akan datengin seorang dermatologis, dokter spesialis kulit. Aku yakin kalian semua tahu karena dokter ini ada di TikTok. Mari kita sambut Dr. Sonia. Halo Jan. Halo dok, gimana kabar dok semuanya? sekarang? Alhamdulillah sehat ya. Boleh perkenalkan diri dulu dok? Boleh. Buat yang belum tahu, saya Dr. Sonia Hanifati, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetik. Ini sekarang kan di TikTok banyak banget nih dok soal rules eksfoliasi. Ya kan? Kadang harus 1 menit doang pakainya, bisa sampai 10 menit, bisa di leave on. Sebenarnya nih dok ya, buat eksfoliasi itu tuh ada aturan yang bakunya nggak sih? Atau emang semua itu bebas? Panduan umum ada. Panduan umum ada. Mungkin ada ya, tapi aturan baku untuk setiap orang belum tentu. Jadi general rules pasti ada, cuma nggak berlaku misalnya eksfoliasi buat Ojan sama buat aku nih pasti sama, belum tentu. Jadi pasti personalize tiap orang gitu. Nah, hal-hal yang personalize itu sebenarnya apa yang bikin itu jadi personalize? Apakah kulitnya, produk yang digunakan gitu kan? Bener, itu satu yang paling penting adalah jenis kulitnya masing-masing. Karena kan jenis kulit orang walaupun tipenya secara umum ada banyak lah ya, tapi masing-masing orang kan selain tipe kulitnya, misal Fitzpatrick skin type, jadi warna kulitnya itu mempengaruhi respon terhadap eksfoliasinya. Kedua, misalnya kondisi skin barrier-nya pada saat itu lagi kuat kah, lagi lemah kah, normal kah, atau lagi rusak kah. Nah itu tentu akan mempengaruhi terhadap aturan eksfoliasinya. Kemudian skincare yang dia pakai misalnya pada saat melakukan eksfoliasi tentu akan mempengaruhi aturan eksfoliasinya juga. Terus formulasinya dari produknya sendiri tentu akan berbeda nih antara satu produk dan produk lainnya. Ada yang boleh dipakai seminggu sekali misalnya, atau ada yang seminggu 2 kali, atau kalau misalnya di dokter gitu lagi konsultasi atau peeling yang di eksfoliasi yang di dokter kulit, mungkin nggak bisa seminggu sekali, mungkin harus sebulan sekali gitu. Jadi gitu ya. banyak sekali yang mempengaruhi aturan main dari eksfoliasi ini gitu. Jadi tuh kalian kalau lihat aturan-aturan di TikTok jangan langsung dipercaya ya dok ya. Bener ya. Jadi tuh kalau misalkan kita pakai, ini ada glycolic acid, terus ada lagi produk eksfoliasi yang pakainya mandelic acid. Kita harus ngeliat juga ya dok, persentase berapa, pH-nya berapa, terus skincare rutin kita itu seperti apa. Benar. Jadi misalkan kita sebenarnya kita udah pakai juga nih produk retinoids yang mana kan sebenarnya bisa mempercepat skin cell turnover juga kan. Betul, dan setuju. bisa meningkatkan sensitivitas kulit. Jadi kalau udah dibanding sama retinol, mungkin seminggu sekali aja kalau terlalu kenceng gitu ya. Mungkin Benar. Moderationnya itu harus dicari tahu sendiri sebenarnya dok. Nah betul, trial and error untuk dapat balance-nya itu sih yang namanya juga dijual bebas ya. Jadi memang tanggung jawabnya sebenarnya kan ada di kita nih sebagai konsumennya yang memilih, yang memakai gitu. Dan tanggung jawab produsen ini, misalnya produsen skincare ya menulis aturan pakainya gitu. Jadi jangan lupa membaca sebelum memakai. Nah gitu. itu tuh orang-orang tuh males banget baca tuh di packaging, di kotak belakang ada ya aturan pakai, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang live on-nya bisa dibawa tidur, ada yang cuma 15 menit misalnya. Nah itu udah disesuaikan semua ya teman-teman ya. Benar. Jadi harus dibaca. Jangan lupa dibaca. Tapi selain dari panduan itu, sometimes kan ada orang yang kayak udah dipakai sesuai panduan nih, tapi kok di kulit malah terlalu harsh banget ya, rasanya kayak cekak-cekit banget. Dan ini juga kadang beda-beda nih dok. Ada orang yang kayak, aku pakai peeling ini nggak cekak-cekit, aku pakai peeling ini cekak-cekit. Kayak padahal kayak dilihat, bahannya persentase sama-sama glycolic acid kayak gitu. Itu case-nya gimana dok?
Ini ngomongin yang ceritanya sama-sama glycolic acid dulu Iya, ya, benar, berarti. Oke. Jadi misalnya produk A isinya GA, glycolic acid, produk B juga gitu ya. Kok bisa yang satu cekit-cekit, yang satu enggak gitu ya? Oke. Jadi selain ingredients-nya, tentu ada hal lain terkait kekuatan eksfoliasi dari masing-masing ingredients ini yang mempengaruhi kekuatan dia mengeksfoliasi. Contoh, pH-nya, persentasenya, itu akan mempengaruhi efek yang ditimbulkan gitu. Jadi nggak cuma persentasenya aja nih. Kadang-kadang orang kecelek sama persentasenya doang nih. Misalnya ngelihatnya GA-nya yang satu 10%, yang satu 5%. Apakah yang 10% pasti lebih cekak-cekit? Belum tentu juga. Jadi ternyata ada hal lain yang mempengaruhi, yaitu pH biasanya. Gitu. Buat pH itu emang bagusnya tuh di mana dong? Idealnya di 3,5 sampai 4, kira-kira sekitar itu ya. Makin asidik makin bagus berarti. Aku harus disclaimer, untuk AHA, untuk produk AHA itu idealnya betul, terutama di 3,5 sampai 4 gitu. Most of the acids bekerja baik di situ, tapi terutama AHA gitu. Ini buat teman-teman yang nggak tahu AHA, alpha hydroxy acid, ada glycolic acid, ada lactic acid, ada mandelic acid, ada citric acid yang itu. Kalau BHA beda lagi ya dok. BHA beda lagi. BHA beda lagi. Gitu. Jadi pH-nya itu sangat menentukan. Semakin dia asam, memang kekuatannya biasanya makin meningkat. Kenapa? Karena akan banyak free acid di situ. Jadi yang membuat efeknya itu bekerja adalah seberapa banyak free acidnya. Nah, cara kita meningkatkan free acid, satu, meningkatkan konsentrasi jelas. Yang kedua, pH-nya harus optimal dia di 3,5 sampai 4 kira-kira gitu. Tapi sebenarnya kadang ada case aku sendiri ya. Okay. Dan kadang followers aku di TikTok juga suka nanyain nih gitu. Sometimes pakai produk yang sama berasa perih, tapi pakai produk yang sama di lain waktu itu nggak perih dok. Bisa dong, bisa banget. Contoh misalnya skin barrier-nya lagi nggak beres. Misalnya nih, kalau kita makin banyak, jadi kan kulit itu berlapis-lapis ya, stratum corneum. Anggaplah kita pakai AHA ya, glycolic acid. Dia kan fungsinya untuk mengangkat sel kulit matinya. Semakin tebal biasanya itu semakin nggak perih gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tipis, udah tinggal sedikit, tentu dia makin perih, lebih gampang perihnya gitu. Lebih gampang perihnya. Kalau skin barrier-nya lagi rusak alias udah lagi tipis nih, kita ngomongnya bahasa gampangnya ya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau produk eksfoliasi ini ada resiko nih dok, kayak pedang bermata dua ya. Bisa bikin kulit makin glowing ya kan, bisa bikin hyperpigmentasi jadi lebih cepat memudar, tapi kadang bisa mengiritasi, bikin kulit merah. Terus kalau udah merah-merah kadang jadi kusam, hyperpigmentasi jadi kayak lebih kelihatan juga kan. Nah, kira-kira nih dok, untuk menemukan moderation, sweet spot ketika kita eksfoliasi itu, kita harusnya ngapain dok? Mirip-mirip kayak retinoid kali ya, start low go slow aja. Jadi misalnya nih mau coba produk baru nih, emang baru pertama kali. Pertama lihat dulu nih di kemasannya. Jadi aturan pakainya berapa. Tapi kalau teman-teman mau aman, coba deh seminggu sekali dulu. Terus seminggu sekali nggak kenapa-napa nih, 2 minggu naikin aja ke seminggu 2 kali gitu. Terus ternyata nggak apa-apa. Nah, lihat dulu nih maksimal di kemasannya, dia bolehnya berapa kali seminggu gitu kan. Jadi dicek kan, misalnya ada yang boleh seminggu 3 kali, ya udah naikin ke seminggu 3 kali. Kalau mau cari aman sih kayak gitu. Cuma kan harus sabar ya. Iya harus sabar. Kadang tuh orang-orang di TikTok maunya beli produk sebulan langsung glowing gitu kan. Daripada kita iritasi. Dan masalahnya bekas hitam itu lebih susah buat ngobatinnya kan. Maksudnya udah bekas ya, balikin skin barrier-nya, ntar nambah PR lagi. Iya sih gitu. Cuman nih dok, masih ada hal yang sering banget ditanya sama orang-orang di TikTok nih. Buat eksfoliasi itu aman gak buat bumil? Aman nggak buat busui? Dan boleh dipakai nggak sih buat orang yang lagi jerawatan? Itu pertanyaan yang sering banget aku dapetin di TikTok. Selalu masuk ya? Selalu masuk di TikTok. Aman buat bumil nggak? Aman buat busui nggak? Bisa dipakai ketika lagi jerawatan nggak? Sedangkan kadang kalau kita ngeliat di TikTok ya, aku kadang ngeliat beberapa konten kreator, kadang expert juga, sometimes punya jawaban yang berbeda gitu. Kalau secara umum apakah boleh? Banyak yang boleh. Jadi contohnya AHA itu boleh buat bumil, busui dalam konsentrasi yang rendah
dan tempat pengaplikasian yang terbatas. Jadi misalnya di muka doang itu nggak apa-apa. Muka kan paling itu kalau kita sebut body surface area itu 4,5%. Iya, sekitar 4,5%. Itu nggak apa-apa kan, masih sedikit. Plus konsentrasinya kalau bisa sih di bawah 10% kalau AHA-nya. PHA lebih oke lagi karena dia lebih gentle kan, dia AHA tapi versi gentle, lebih gede ya dok. bener ya, karena molekulnya lebih besar, itu lebih aman. Nah yang perlu perhatian itu biasanya BHA, salicylic acid, itu sebaiknya tidak digunakan pada area terutama yang kulitnya terbuka atau luka terbuka gitu. Tapi kalau emang dibutuhkan banget masih bisa di bawah 2 atau 3% itu masih boleh. Cuma kalau aku sih saran mungkin itu dokter aja lah yang ngasih, karena kita kan tanggung jawabnya di dokter jadinya. Kalau sendiri mungkin pilihannya lebih ke AHA, PHA itu masih oke. Gitu. Jadi si salicylic acid ini kan kalau di pasaran kan jualnya 2% ke bawah Betul. doang ya. Sebenarnya boleh aja dipakai ketika boleh lagi aja, hamil ya. Cuma jangan di luka terbuka. Jadi misalnya nih ada jerawat yang kan kadang suka kekopek tuh ya. Jadi jerawat yang habis dipencetin gitu, nah, better nggak itu, usah dipakein salicylic acid. Iya, benar. jangan. Gitu. Tapi kalau jerawatnya masih mendem kayak gitu atau kita yakin skin barrier kita intak atau utuh gitu ya, kulit kita baik-baik aja deh, nggak ada luka, nggak ada apa, nggak ada masalah. Nah kira-kira itu alasannya kenapa dok? Karena kalau misalnya dia di absorpsi ke dalam darah itu ada salicilism, jadi dia berbahaya buat bayinya. Tapi kalau dia masuk ke dalam darah dan sebenarnya sih masuk ke darah mesti lewat plasenta dulu baru bisa masuk ke janin kan. Dengan persentase seperti itu sebenarnya ini karena panjang jadi aku bisa jelasin kalau di video TikTok susah. Jadi nanti kita cut di TikTok jadi videonya tuh jadi 80 video nggak apa-apa. Nah jadi kalau misalnya salicylic acidnya masuk ke darah dan sampai ke janin itu menyebabkan salicilism. Jadi dia ya berbahaya buat bayinya deh, nanti akan ada impact terhadap bayinya. Cuma kalau tidak sampai ke darah itu nggak ada masalah. Cuma kan sebagai seorang dokter kita harus timbang risk and benefitnya. Kalau ada pilihan lain selain itu kita biasanya pilih yang lain dulu gitu. Kalau kepentok banget gitu misalnya harus pakai salicylic acid banget gitu ya. Udahlah, baru gitu deh gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalau lagi hamil, eksfoliasi boleh. Kalau AHA yang penting di bawah 10% ya dok ya, maksimal 10%. Betul. Terus kalau salicylic acid dipikir 2 kali dulu kalau bisa dikonsultasin ke dokternya masing-masing ya. Betul. Nah, terus dok ya, ini kan kalau produk eksfoliasi di luar sana kan kita kan makanya nggak cuman glycolic acid 10% gitu kan. Kadang tuh ada kayak sekarang 20, udah maju ya. Kan? Ada yang 20% tapi ada gabungan AHA, BHA, PHA, LH, ada yang 30%, ada yang 25%. Nah, ini tuh jadi agak dilema kan ya dok ya. Bisa nggak ya dipakai buat bumil? Karena kan total bahan aktif itu lebih dari 10% itu. Oke. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Kalau yang penting itu single ingredients ya si AHA-nya itu. AHA-nya itu di bawah. Sebenarnya kalau penelitian itu di bawah 20% masih boleh. Jadi sebenarnya masih ada room margin of error lah ya. Ada margin toleransinya yang cukup besar sebenarnya. Makanya mungkin aku nggak tahu sih, tapi mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa yang boleh dijual bebas itu di bawah 10%. Gitu. Karena marginnya masih agak luas ya dok. Lumayan jauh. Jadi kalau in office pill pun kadang kita masih bisa kerjakan yang lebih tinggi, tapi kan itu diingat-ingat lagi frekuensinya. Kita kan biasanya cuma sebulan sekali kalau ke dokter gitu kan. Kalau jadi misalnya konsul. Kata dokter Sonia, frekuensi sama surface areanya ya dok ya. Bener. Bukan peeling yang sebadan-badan berarti ya. Tapi ada loh. Iya. Jadi buat bumil hati-hati kalau peeling di muka nggak apa-apa. Mungkin di area lipatan kadang-kadang kan kalau lagi kehamilan itu suka agak menggelap ya. Tapi jangan kadang pengen glowing sebadan-badan kita mandiin pakai glycolic acid gitu jangan. kan. Ya, jangan. Resiko sayangi bayi Anda ya. Jangan. Nanti aja kalau udah lahiran. Tapi kalau misalkan untuk busui gimana dok? Busui sih aman banget. Aman banget. Yang penting abis pakai misalnya apalagi kalau malam gitu ya, pakai cuci tangan. Jadi dia kita megang bayinya gitu ya. Takut megang bayinya satu atau dia menyusui, megang area payudara gitu misalnya, takutnya kemakan sama bayinya, semacam itu sih. Lebih ke kalau abis begitupun kayak semacam retinoid gitu, aku juga
tidak ada masalah. Untuk busui silakan, cuma cuci tangan. Oke, cuci tangan dan jangan sampai bayinya itu ketika menyusui megang muka abis itu ngemut tangan gitu ya. Benar kayak gitu. Sama untuk orang jerawat nih dok, karena ini jerawat. nih selalu kayak nggak boleh eksfoliasi gitu? kalau lagi jerawatan. Ada yang kayak gitu dok. Serius? Di TikTok kadang orang-orang suka berantem sendiri kan ya di kolom komentar kayak gitu. Kak, ini boleh nggak ya dipakai ketika lagi jerawatan gitu katanya. Kadang aku bilang kalau aku gini ya, karena aku nggak suka yang tingling buat di jerawat karena itu perih banget kan dok. Pasti. Jadi aku bilang kalau misalkan kalian kuat sama tinglingnya pakai eksfoliasi pas lagi jerawat, go for it. Boleh. Aku biasanya jawabnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat dan malah memperparah jerawatnya, itu ya mendingan better di stop dong kalau memperparah gitu. Nah cuman kalau dari kacamata dermatologis nih, gimana? Boleh nggak buat jerawat? Justru salah satu obat utamanya adalah eksfoliasi. Justru pada kondisi dengan pengecualian misal nih ya, tidak sedang skin barriernya lagi bermasalah gitu, lagi over exfoliate atau merah banget atau perih banget, oke itu enggak. Tapi salah satu obat utama untuk jerawat adalah eksfoliasi. Karena kenapa bisa ada jerawat? Karena kan ada sumbatan. Salah satu kita sebutnya patogenesis kan ya, kenapa bisa muncul jerawat. Satu, ada sumbatan di area folikel rambut, di area porinya. Nah itu sumbatannya gimana cara ngeluarinnya? Ya eksfoliasi jawabannya. Cuma benar tadi kita bahas di awal, balance-nya harus ketemu. Nggak boleh sampai over eksfoliasi. Jenis apa yang paling ngaruh di eksfoliasi? Tentu yang komedonya banyak itu sangat terasa manfaatnya pada orang-orang jerawat yang komedonal kita sebutnya. Jadi yang komedonya banyak itu harusnya sih eksfoliasi sangat bermanfaat buat orang-orang seperti itu. Buat orang-orang yang berjerawat itu sebenarnya eksfoliasi sangat-sangat membantu ya dok. Sangat membantu. Cuman kan ini kan harus kita pisahkan lagi nih, ada AHA, BHA, PHA, LHA. Yang sangat-sangat membantu di orang kulit berjerawat itu apa? Terus ada juga yang kayak yang lain walaupun gak terlalu membantu banget tapi tetap boleh dipakai nggak ya kayak gitu? Secara umum 4-4-nya membantu. Semuanya membantu. Tapi yang paling membantu kalau dia berminyak, berkomedo itu yang BHA sebenarnya. Yang BHA. Jadi yang komedonal atau yang kulitnya biasanya kan most people yang punya acne itu berminyak ya. Nah, kenapa? Karena BHA ini lipofilik, dia suka sama lipid sama minyak. Jadi dia harus angkat itu kan minyaknya menyumbat pori nih. Dia harus, karena dia suka minyak, dia nempel ke minyaknya itu, ngangkat si komedonya itu. Makanya kita sebut komedo litik. Jadi dia memecah komedonya gitu. Begitu. Jadi buat kalian BHA nih yang kulitnya berjerawat, boleh kok eksfoliasi, tapi ditemukan balance-nya. Benar. Jangan sampai eksfoliasi bagus nih buat jerawat, tapi dihajar eksfoliasi setiap hari nah, gitu itu kan. Repot. Soalnya sekarang tuh kalau di TikTok aku lihat ya, orang-orang tuh lagi trennya back to basic. Back to basic kayak gitu segala macam. Tapi sometimes dengan orang-orang bilang back to basic, mereka menganggap balik ke basic skincare itu akan menyelesaikan semua masalah kulit. Nah itu yang salah. Sometimes kan aku kalau ngeliat di TikTok ya, nggak usah pakai ini, nggak usah itu, pakai basic skincare, everything is going to be fun, gitu kan. Tapi ternyata tidak juga ya dok. Enggak juga. Jadi kalau misalnya kita lagi jerawatan, lagi iritasi dan kita punya masalah kulit dan kita nggak tahu nih harus kayak gimana, better back to basic dulu. Baru nanti kita lihat nih udah skincare barriernya udah bagus, baru nanti kita cari bahan aktifnya ya dok ya. Setuju. Eksfoliasi dulu, kayak gitu-gitu segala macam. Jadi harus ditemuin nih balance-nya. Betul. Jadi kalau aku sih bilangnya sebelum kita start retinoid ataupun eksfoliasi ya, misalnya AHA, BHA, LHA maupun PHA, itu basic skincare-nya harus ajak dulu. Jadi kayak P3K-nya tuh udah punya. Ini yang suka dilupain sama orang-orang. Ada produk baru eksfoliasi, nemu basic skincare yang cocok aja belum? Nah itu jadi menurutku sih nggak bisa loncat karena by the time kita kan pasti pengen ya cobain, pengen lebih bagus, pengen dapat punya target kulitnya pengen seperti apa, skin goalsnya seperti apa kan beda-beda setiap fase hidup kita gitu kan. Nah tapi basic skincare-nya harus ketemu dulu. Jadi by the time misal amit-amit ternyata nyobain eksfoliator baru muncul keluhan, ya udah stop dulu, kita punya basic skincare gitu. Kita back to moisturizer-nya, benerin barrier-nya, udah tahu. Jangan sampai moisturizer yang cocok aja belum tahu nih, tapi buru-buru pakai eksfoliator. Menurutku agak kebalik tuh. Ya kan? Ini tuh emang orang-orang suka bandel loh. Jadi
kadang kan aku kalau bacain kolom komentar ya, kok aku pin beli, misalkan aku lagi endorse nih produk eksfoliasi gitu kan, kok aku pin banget nyobain produk eksfoliasi yang itu gini, tapi aku belum nemu facial wash yang cocok, aku belum nemu sunscreen yang cocok. Kan orang suka kayak gitu kan. Terus pas udah beli, entah breakout, entah tiba-tiba iritasi kulitnya, baliknya malah nyari coba-coba produk lain nggak cocok juga, jadi makin parah. Susah. Jadi harus kan? ketemu P3K-nya dulu. Iya, kunciannya tuh harus ada dulu. Dengerin Dokter Sonia ya. Cari basic skincare dulu ya. Benar. Baru nanti kita cari eksfoliasi, cari serum pencerah, cari semuanya. Namanya aja basic ya. Iya kan? Namanya basic. Ini kalau cewek-cewek nyebutnya bukan basic lagi, Dok. Apa? Bare minimum. Ya kan? Kita harus nemuin bare minimumnya dulu. Bare minimum aja. Iya, Belum ketemu. Jangan nambah-nambah yang lain dulu. Benar. Terus ini sebenarnya ada hal yang kayak ini pembahasan udah bertahun-tahun sebenarnya, Dok, di TikTok, di YouTube bahkan ya dari 2015 kayak orang selalu memperdebatkan eksfoliasi itu menyebabkan purging atau enggak. Dan orang tuh selalu berdebat itu sebenarnya purging atau breakout. Itu sebenarnya tidak ada istilah medis sebenarnya yang mendefinisikan keduanya. Tapi kita anggaplah ini sudah menjadi sesuatu yang lazim dan lumrah ya. Definisi secara umum, purging itu semakin parah ketika kita pakai produk yang bersifat mengeksfoliasi. Contohnya retinoid, AHA, BHA dan teman-teman. Breakout itu ketika kita tambah parah jerawatnya, tapi tidak sedang memakai eksfoliator baru atau ya nggak pakai skincare baru apa gitu. Jadi maksudnya tidak ada hubungannya dengan proses eksfoliasi gitu. Nah, purging, apakah bisa terjadi purging? Bisa. Tapi ada beberapa mazhab sih. Ada beberapa mazhab nih. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, banyak ya, Dok. Jadi ada yang bilang purging itu kita bisa tunggu sampai 2 bulan. Ada yang bilang bisa tunggu sampai sebulan. Tapi kalau aku mengambil yang paling pendek, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Jadi by the time misalnya nih jerawatnya pakai eksfoliator baru 2 minggu, kok tambah parah, nggak perbaikan juga. Ya udah, itu artinya nggak cocok. Jangan ditunggu terlalu lama menurutku. Tapi kalau misalnya seminggu lebih parah, tapi habis itu perbaikan, ya udah nggak apa-apa. Berarti mungkin itu memang sedang purging saja. Gitu. Soalnya kemarin kan aku ngelakuin clinical trial ke brand aku juga kan. Ternyata pas aku baca reportnya itu ada sekitar 4 orang ya dari 30 orang itu. 4 orang dari 30, oke. 4 orang itu di seminggu pertama itu dia mengalami kayak kemerahan dan kayak ada buruntutnya gitu. Tapi di minggu kedua karena itu iritasinya nggak terlalu parah, tetap dilanjutin nih dalam clinical trial dia untuk coba produk. Tapi di week 2 ternyata semua itu membaik aja. Gitu. Benar, mungkin itu salah satu bentuk purging gitu. Tapi apakah purging itu salah? Enggak juga. Kalau emang kita lagi pakai eksfoliator, kita harus tahu bahwa ada risiko terjadi purging. Makanya tadi balik lagi basic skincare-nya harus ada P3K. Jadi by the time 2 minggu tidak perbaikan, stop, gunain basic skincare-nya dulu, seminggu 2 minggu lah gitu, baru kamu cari produk yang lain. Gitu. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan lah gitu. Jadi beda purging sama breakout. Breakout ini adalah pakai produk-produk yang non tidak eksfoliator. Pokoknya nggak bisa mempercepat misalnya nih moisturizer baru, atau sunscreen baru gitu. Atau misalnya emang nggak kenapa-napa gitu, makanannya nggak beres gitu, tiba-tiba muncul jerawatnya banyak, ya itu breakout jatuhnya. Tapi sebenarnya ini tuh agak susah juga ya, Dok ya. Sometimes kita udah pakai skincare yang biasa kita pakai, terus tiba-tiba muncul jerawat. Jadi kadang tuh mungkin aku ngerti ya, kadang aku pribadi tuh jadi suka susah ini karena produk yang lagi aku coba, karena aku purging, atau karena emang hidup aku lagi hancur aja. Maksudnya kayak kadang tidur atau kadang makan itu kan walaupun itu bukan penyebabnya, tapi kan ada korelasinya ya, Dok, ya sebenarnya sama jerawatnya kan. Betul. Nah kadang juga masalah itu, jadi kayaknya orang tuh harus mempertimbangkan semuanya ya, Dok ya. Iya dong, dan sebenarnya kita apalagi perempuan sih, karena secara hormonal lebih kompleks ya. Selama kita hidup masih punya hormon, apalagi kalau perempuan masih menstruasi, muncul 1-2 jerawat dalam sebulan, it's okay, normal dan tidak ada masalah. Yang penting cepat hilang, tidak berbekas. Target realistis kulit kita sebenarnya kayak gitu. Jadi 1-2 jerawat tuh there's
Iya nggak apa-apa lah. Jadi itu normal ya dok ya? Normal. Even buat cowok juga sebenarnya normal-normal ya. Karena kan kita karena nggak mungkin gini. 100% sehat terus ya. Maksudnya nggak mungkin 100% kita jaga. Sama aja kayak kita batuk pilek gitu kan udah minum vitamin, olahraga, makannya udah beres segala macam. Kadang-kadang ada aja kita kena gitu. Cuman kan orang-orang nih pinginnya kayak maunya mulus, stagnan kulitnya gitu kan. Kadang aku juga ngerasain hal frustasi yang sama kayak gitu. Kayak kadang nih muka udah nggak ada bekas jerawat, udah cakep nih 2 minggu gitu. Muncul. Tiba-tiba muncul ini aja, muncul jerawat sebiji gitu di sini. Kayak aduh ini. Yang penting cepet hilang, tidak berbekas. Karena ngilangin bekas emang lebih susah. Bekas yang dimaksud ini bopeng kah atau pigmentasi? Semua. Iya, pigmentasi itu jelas urutannya yang paling gampang tuh bekas heat. Bekas ketimbang jerawat aktif lebih susah bekas. Urutannya bekas dari yang paling gampang bekas hitam, bekas merah, bekas putih paling susah. Oh, bekas putih. Wah, ini aku baru dengar nih. Aku belum ini ada bisa hipopigmentasi. Ya, kalau hitam kan hiperpigmentasi. Kalau merah kan PIE kan, post inflammatory erythema. Terus kalau putih hipopigmentasi, dan itu pada orang yang kulitnya lebih gelap biasanya. Ada beberapa orang yang kulit lebih gelap ya. Iya, itu susah karena kan pigmennya hilang. Kita nggak bisa nambahin pigmen. Sampai saat ini belum ada teknologi yang nambahin pigmen gitu. Jadi lebih susah. Biasanya lebih permanen gitu. Apakah ya bisa diusahakan dengan beberapa alat dan terapi gitu ya. Baru sama bopeng. Bopeng juga termasuk yang salah satu paling sulit juga. Yang paling sulit ya. Dan paling menguras kantong. Karena treatment bopeng itu nggak ada yang 100-200 ribu ya dok ya. Karena kan kalau hitam dan merah itu kita masih bisa mencoba skincare ya kan, ataupun obat. Tapi kalau bopeng itu agak susah sih, harus treatment, harus procedure gitu. Jadi gini dok, sebenarnya nih orang-orang kadang tuh suka laporan nih ke aku nih. Kak, aku kok pakai eksfoliasi mukanya jadi kusem. Kak, aku kok pakai eksfoliasi mukanya jadi makin gelap gitu. Itu sebenarnya kenapa bisa jadi kayak begitu dok? Bisa jadi itu over exfoliate, salah satu tandanya. Ada beberapa orang yang kalau mukanya lebih merah itu jadi lebih gelap kelihatannya kan. Nah itu aku juga kayak gitu. Iya kan. Aku nggak pernah pakai tretinoin sampai sekarang karena setiap aku pakai tretinoin 1-2 hari merah, nyampe merahnya itu mirip kayak warna bibir. Iya. Jadi kelihatannya kayak mukanya demek bukan coklat atau kehitaman. Betul. Merah tapi dia kelihatannya gelap. Satu itu. Jadi mungkin tanda-tanda awal dia over exfoliating. Kedua, kalau itu dibiarkan dalam waktu yang lama, berisiko terjadi hiperpigmentasi atau beneran coklat atau hitam, true coklat dan hitam gitu ya. Kuncinya intinya jangan sampai terjadi over eksfoliasi. Kapan kita bisa kasih warning dia itu over apa enggak? Aku nggak tahu produknya Ojan, tapi biasanya sih produk-produk eksfoliator itu akan terasa tinglingnya itu 1-2 menit aja. Kalau 5 menitan masih terasa tingling, itu borderline tuh, udah mengkhawatirkan. Nah, ini untuk produk yang over the counter yang dijual bebas ya, tapi karena kan kita bisa lihat bahwa persentasenya itu biasanya AHA-nya di bawah 10% gitu. Jadi kita bisa predik biasanya dia tingling 1-2 menit normal. 5 menit itu berarti agak borderline nih, kita udah mulai hati-hati gitu. Berarti either jumlahnya yang kita taruh kebanyakan atau kita keseringan tadi pakainya. Jadi mungkin udah nih itu toleransi atas kamu tuh, batas atasnya. Kalau lebih dari itu, bisa udah 10 menit, setengah jam atau bahkan sehari makin perih, ya itu artinya nggak cocok nih. Kayaknya mungkin ketinggian buat kamu gitu. Jadi harus ganti yang lebih rendah. Betul, gitu ya? Betul. Ganti yang lebih ringan kali ya, yang lebih gentle. Itu kan buat over eksfoliasi nih ya dok. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau ternyata itu gara-gara kita pakai eksfoliasi, sun avoidance-nya kurang, pakai sunscreen kurang? Bisa banget. Aku dengar kan itu bikin kulit sensi sama sinar UV ya dok ya? Betul. Terutama AHA sih. Jadi AHA ini sebenarnya paling bagus. Jadi kalau aku bisa bilang mungkin dia alternatif retinoid paling bagus. Jadi kalau orang nggak bisa pakai retinoid, pilihan keduanya AHA sebenarnya. Jadi dia punya manfaat yang paling banyak. Tapi kan orang bilang kalau efeknya bagus, kadang risikonya pun kita harus lebih hati-hati gitu, termasuk high risk high return ini sebenarnya. Yes, high risk high return, bener banget. Jadi harus hati-hati juga. Kayak AHA ini
menyebabkan sun sensitivity juga paling tinggi juga di antara acid-acid lainnya biasanya. Makanya kalau emang pakai AHA apalagi konsentrasi lumayan tinggi, itu perlu untuk pakai sunscreen yang bagus lah ya, yang baik itu SPF-nya. Kalau dokter kulit sih biasanya rekomendasinya di guideline itu memang SPF minimal 30 ya. Tapi kalau aku pribadi akan menyarankan misalnya dia pakai AHA SPF minimal 50. Karena kita biasanya tuh pakainya kadang-kadang orang ketipisan kan. Ya betul. Jadi pasti SPF-nya kurang-kurang dikit tuh kayaknya. Jadi mendingan SPF-nya 50 aja terus sering reaplikasi gitu. Terus apalagi ya sensitif, apakah mungkin karena layering produknya terlalu banyak? Mungkin banget. Jadi misalnya dia udah rutin pakai retinoid nih 3 kali seminggu gitu ya, kondisi kulitnya moisturizernya mungkin belum cukup melembabkan, lalu dia pakai eksfoliator baru gitu dengan konsentrasi yang lumayan tinggi gitu. Satu, kalau digabung sama retinoid sudah pasti itu perih. Kalaupun dipisah harinya, misal dia cycling ya, misalnya hari ini dia retinoid, besoknya pakai eksfoliator gitu ya. Apakah mungkin dia jadi over exfoliate? Ya bisa-bisa aja gitu. Bisa. Tapi kalau misalnya ada over exfoliate, apa yang bisa kita kerjakan? Tebalkan moisturizernya. Misal nih kamu masih kekeh gitu ya, pengen lebih glowing gitu, pengen apa? Moisturizernya harus lebih tebal atau lebih banyak jumlahnya yang kamu apply untuk mengatasi over eksfoliasinya itu. Gitu. Jadi sebenarnya eksfoliasi itu bisa menyebabkan transepidermal water loss juga ya dok? TEWL, betul. Transepidermal water loss, iya betul. Jadi kalau emang harus ditebelin tuh pakai moisturizer kalau iya, kita ingin. Benar. Sebenarnya normal untuk terjadi transepidermal water loss-nya meningkat gitu ya. Jadi kehilangan airnya lebih banyak gitu dari kulit setelah eksfoliasi, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang expected gitu. Tapi ya itu tadi, yang penting kita tahu cara mengobatinya, yaitu pakailah moisturizer gitu. Jadi basic skincare itu pentingnya untuk hal-hal kayak begini guys. Benar. P3K. P3K di sini. Benar. Nah, masalah sun sensitivity juga nih dok. Ini kadang kan kita emang kan biasanya direkomendasi untuk ngelakuin eksfoliasi atau pakai produk-produk retinoids itu kan di malam hari. Karena bahan-bahan itu kan bisa bikin kulit kita sensitif sama sinar UV. Ya, benar. Cuman abis kita pakai malam sampai besok paginya itu kulit kita masih sensitif sama sinar matahari juga nggak sih dok? Masih. Itu berlanjut sampai berapa lama dok kira-kira? Nah, lagi-lagi tergantung jenis asidnya dan konsentrasinya. Yang ada penelitian itu yang AHA kalau di atas 10%, apalagi ada produk yang bisa dipakai setiap hari tuh. Jadi dia penelitiannya dilakukan setiap hari ya. AHA 10% itu ternyata 1-2 minggu ke depan tetap aja tuh. Oh, ini penelitian lactic acid versus salicylic acid ya dok? Iya. Jadi misalnya kalau itu bisa ada, dan ada penelitian salah satu brand dia mengungkapkan bahwa sun sensitivity-nya itu bisa berlanjut 1-2 minggu. Nah, makanya di situ perannya sunscreen. Kamu pakai sunscreen. Sun sensitivity kan bukan berarti pasti sun damage, tergantung gimana kita melindungi kulitnya gitu. Oh, jadi gitu ya, 1-2 minggu ke depan kemungkinan besar tiap hari sih emang harus pakai sunscreen ya. Kemungkinan besar kulit kalian jadi akan rentan untuk kayak makin tanning gitu ya dok ya. Jangan sampai ya. Memang akan ada risiko itu, tapi namanya risiko itu belum tentu terjadi. Nah, jadi kamu harus aware, misalnya kita udah exfo gitu ya, habis exfo besoknya kita tebelin moisturizer, tebelin sunscreen, pakai topi gitu misalnya. Makanya aku tuh kalau lagi jalan-jalan, kalau misalnya aku lagi pergi ke Thailand kayak gitu, aku tuh nggak pernah exfo dok, dan nggak pernah pakai retinoids. Iya, benar. Aku kalau lagi libur. Kecuali kalau ke negara-negara winter ya. Iya, kalau itu Korea, aja tetap hati-hati. Cuman kan kalau aku keluar ke negara-negara winter, mostly kan indoor ya dok. Iya, kamu nggak keluar. Kalau negara-negara kayak Thailand, Dubai kayak gitu kan. Aku nggak pernah eksfoliasi, udah pasti libur. Libur aja. Karena biasanya aku juga akan saranin ke pasien di stok moisturizernya sama kayak anti iritasi bebas tuh. Kan banyak ya produk-produk yang bikin calming or soothing gitu. Karena ya daripada kalau kita pakai retinoid or eksfoliasi di luar dengan pajanan UV yang tinggi,
kemungkinan kita sunburn ya lebih besar dong. Sunburn tuh sekarang melasma juga suka makin parah gitu ya dok ya kalau misalkan kita lagi kayak gitu. Udah nggak usah, libur aja. Libur aja. Ikut libur. Nah terus dok, ini kan buat sun sensitivity itu kan tadi yang dibahas ini rata-rata AHA, glycolic sama lactic acid nih dok. Sedangkan kan ada banyak jenis asid nih, ada LHA, PHA, BHA. Apakah jenis-jenis asid ini yang lain tuh juga bikin kulit kita sensitif sama sinar matahari? Nah ini ada yang beda mazhab lagi nih. Jadi ada penelitian yang bilang justru mereka ada bersifat protektif terhadap UV. Salicylic acid ya dok? Iya, salicylic acid. Terus sebenarnya PHA, LHA juga karena dia antioksidan gitu. Cuma again kalau misalnya kita mengambil risiko dia untuk, kan dia tetap akan melakukan eksfoliasi, mengangkat sel kulit mati, skin barrier-nya akan berkurang sedikit gitu. Nah itu tetap kita harus hati-hati. Bukan berarti kalau misalnya dia risiko sun sensitivity-nya sedikit melegalkan kita untuk tidak pakai sunscreen gitu ya, enggak. Tetap aja sun avoidance ya. Tapi mungkin gampangnya salicylic acid, PHA, LHA mungkin kalau mau dipakai ketika kita lagi liburan atau mau dipakai di pagi hari gitu nggak ya masih oke. Iya, instead of pakai AHA gitu. Kalau betul. AHA tuh udah kayak kekeh udah malam aja, terus sunscreen Iyalah. harus bener-bener jadi bawa liburan gitu benar. ya. Tapi kalau asid-asid yang lain nggak apa-apa lah Masih dipakai bawa liburan dan Masih dipakai di pagi hari masih oke gitu iya, ya. Betul. Tapi harus diingat ya, produknya itu beda-beda. Di luar sana ada produk yang isi AHA doang. Ada iya, produk yang isi sih. campuran AHA, BHA, PHA gitu kan. Lihat lagi. Mesti dilihat lagi produknya. Jadi ini bukan guideline yang harus diikutin untuk semua produk eksfoliasi. Benar. Ya. Jadi harus dilihat. Jadi kalian tuh kalau beli produk tolong dibaca, ingredient listnya dibaca, aturan pakainya dibaca ya. Basic skincare juga disiapin dulu sebelum beli produk-produk yang sifatnya nge-eksfoliasi kulit. Benar. Gitu. Nah, ini aku punya pertanyaan yang sering banget ditanya sama orang-orang di TikTok. Sebenarnya eksfoliasi itu manfaatnya buat apa? Oke, manfaatnya Cuman dok ya, sebelum kita masuk ke situ, ini orang-orang di TikTok harus tahu, eksfoliasi itu kan jenisnya banyak nih dok. Iya. Ya kan? Kadang ada yang physical exfoliant, terus ada enzymatic exfoliant. Betul. Ada asid yang pakai asid-asid chemical exfoliant. Nah, ini bisa tolong dijelaskan nggak dok? Manfaat dari eksfoliasi ini, perbedaan dari asidnya, enzim kayak gitu-gitu bisa dijelaskan nggak? Boleh. Kalau misalnya yang secara umum ya, ada mekanik, ada yang chemical. Jadi kalau yang mekanik itu bisa nggak sih kita mengeksfoliasi dengan mekanik? Contohnya misalnya pakai scrub. Jadi ada sabun cuci muka pakai scrub. Ya itu sebenarnya eksfolian juga, tapi bentuknya mekanik gitu. Kalau misalnya di dokter ada treatment namanya microdermabrasi. Jadi kayak semacam disedot-sedot gitulah gitu ya. Nah itu juga termasuk mechanical exfoliant gitu. Kemudian kalau yang chemical tentu menggunakan, dan enzimatik ini dua-duanya menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, termasuk AHA. Itu aja chemical aja ada banyak lagi pembagiannya, mulai dari AHA, BHA, PHA, LHA gitu ya, dan masing-masing punya cara kerja yang beda nih. Mulai dari AHA dulu ya. Kalau misalnya yang AHA ini fungsinya untuk melonggarkan jadi antara sel kulit itu ada jembatan, ada ikatannya. Nah, ikatan ini yang dilepas oleh mereka sehingga tereksfoliate, terkelupas deh sel-sel kulit matinya yang desquamasi, benar, desquamasi namanya. Jadi itu fungsi utama AHA. Kalau BHA tadi aku sempat bilang yang AHA ini sifatnya hidrofilik, molekulnya lebih kecil. Nah, kulit itu kan ada berlapis-lapis. Jadi kalau dia molekulnya lebih kecil, penetrasinya atau masuknya itu lebih dalam. Makanya AHA ini lebih poten, lebih nampol kali ya. Kalau di klinik juga rata-rata AHA ya, glycolic pill kayak benar. gitu. Di atasnya itu sebenarnya ada lagi TCA dan lain sebagainya yang medium Phenol, pill, gitu phenol ya. dan lain sebagainya. Tapi yang paling atas untuk superficial pill itu yang paling salah satu yang paling poten itu AHA. Kemudian kita ke BHA. Kalau BHA tadi bedanya AHA ini hidrofilik, kalau BHA lipofilik. Jadi dia lebih suka sama lemak tadi. Nah, dia akan masuk terutama di area pori. Jadi dia akan mengeksfoliasi terutama di area-area yang banyak mengandung sebum, banyak mengandung lemak, termasuk di dalam pori. Makanya untuk jerawat, komedo yang menyumbat pori, BHA ini sangatlah efektif gitu.
Nah kalau PHA sama LHA ini sebenarnya versi softnya dari kedua tadi yang di atas gitu ya. PHA itu versi soft dari AHA, LHA itu versi soft dari BHA gitu. Cara kerjanya sebenarnya mirip keduanya, cuma karena molekulnya lebih besar makanya dia lebih soft, jadi penetrasinya tidak sedalam AHA dan BHA gitu. Nah, kira-kira. Kalau AHA ini, kalau aku lihat ya yang rata-rata banyak penelitian tuh AHA sama BHA ya dok ya, yang banyak banget clinical datanya. Betul. Dan ini kadang-kadang tuh sebagai orang awam ya, aku kan nggak kuliah kedokteran ya dok ya. Kadang aku kalau baca-baca, aku kadang bingung kenapa ketika aku baca mandelic acid, mostly clinical trialnya itu ada di jerawat. Oke. Sedangkan kalau glycolic acid, aku malah nemuinnya selain buat pigmentasi juga ada buat anti aging kayak gitu. Itu apakah ada perbedaan manfaat dari setiap asid-asidnya itu dok? Iya betul. Jadi mungkin sebenarnya itu yang dipublish yang bermanfaatnya. Jadi kan trial gak semuanya dipublish ya. Iya. Jadi memang AHA ini punya keunggulan, salah satunya punya efek mencerahkan dan juga meningkatkan kolagen ya pada pemakaian ya. Betul, pada pemakaian yang jangka panjang. Jadi misalnya AHA-nya dipakai kalau yang di klinik misalnya sebulan sekali gitu dengan konsentrasi di atas 30%, sebenarnya itu meningkatkan stimulasi produksi dari kolagen gitu. Jadi dia punya efek anti agingnya dari situ. Kemudian efek mencerahkannya sebenarnya menurutku hampir semua eksfoliator itu punya efek mencerahkan. Kenapa? Karena dia bisa kalau kita sel kulit matinya tebel itu kan jadi kusam ya. Jadi kalau kita angkat, kita eksfoliate pasti akan lebih cerah gitu. Tapi yang AHA ini punya mekanisme dia meratakan melanin lah dibagi rata gitu ke keratinosit, ke sel-sel kulitnya. Oh, jadi dia disebarin ya dok, instead concentrated di satu tempat doang, disebarin ke tempat lain jadi kelihatan lebih rata. Benar, itu keunggulan dari AHA, dia punya mekanisme kerja kayak gitu. Salah satunya mirip dengan retinoid sebenarnya. Gitu. Soalnya aku juga kalau lagi cari-cari gitu ya, kadang kan kalau ngendorse kita harus buka-buka lihat buat materi-materi gitu kan, lihat-lihat jurnal lah gitu kan. Apa nih? Rata-rata emang yang paling banyak penelitian itu kalau di kosmetik itu golongan retinoids atau golongan exfoliating acid sama niacinamide. Aku tuh paling gampang tuh nemuin 3 sama vitamin C ya. Betul. Kalau yang lain tuh agak susah nih carinya. Betul. Either belum ada manfaatnya secara atau penelitiannya belum ada yang sahih lah ya untuk dipublish gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi kalau untuk jerawat nih dok, jerawat itu sebenarnya dia tuh beneficial atau cuma sekedar boleh dipakai aja gitu? Buat apa nih? Jerawat nih, buat jerawat. Ingredients apa? Ingredients apa yang paling beneficial buat dipakai ketika jerawatan gitu dari eksfoliasi ini? Oh, dari eksfoliasi ini. Tergantung jenis jerawat ya. Tapi kalau aku boleh bilang AHA dan BHA keduanya itu punya potensi yang lebih kuat lah. Gitu. Kalau digabungkan ya AHA sama BHA. Oh iya jelas, kalau digabungkan apalagi gitu. Oke. Tapi kadang jerawat-jerawat ini orang-orang beda-beda dok. Ada jerawat yang kalau kata orang awam nih ada jerawat mendem, ada jerawat yang ada matanya gitu kan. Nah ini tuh lebih tepatnya penggunaan yang mana ya dok? Oh, kalau BHA lebih ke komedonal. Jadi yang komedo yang bentuknya beruntus kecil-kecil. Baik kecil. Black komedo yang hitam atau komedo yang putih itu BHA gitu. Itu whiteheads and blackheads ya guys. Betul, whiteheads, blackheads. Kemudian kalau misalnya yang inflamatorik ya, maksudnya yang merah, yang mendem-mendem gitu ya, atau yang gede gitu ya, itu sebenarnya sih yang LHA maupun PHA karena dia bersifat ada antioksidannya itu juga bermanfaat gitu. Ini agak bingung nih dok, pasti orang-orang nih. Penjelasannya nih. Kalau dia nimbul gitu kan dok ya, nimbul dan gede. Kadang tuh dia ada yang merah, ada yang nggak merah nih dok di jerawatnya. Nah kalau kayak gini tuh better pakainya gimana? Kadang juga ada jerawat yang kayak ngumpul BHA gitu loh dok. Kayak kan kalau nimbul kan lumayan gede ya. Itu ada yang merah, ada yang nggak merah. Itu betternya pakai yang mana? Terus kadang ada jerawat yang kayak banyak di satu area, tapi kecil-kecil. Kalau orang-orang bilangnya beruntus gitu. Kalau yang beruntus BHA. Beruntus BHA. Kalau yang
nonjol tapi baik merah. Kalau yang merah sudah pasti mendingan PHA LHA. PHA LHA karena lebih gentle juga ya dok. Betul, lebih gentle juga. Kemudian kalau nimbul tapi tidak merah, BHA masih boleh. BHA masih boleh. Iya, gitu. Gitu. Jadi kalau yang merah-merah pakai PHA LHA kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pakai retinoid untuk semuanya itu juga bagus. Retinoids karena retinoids overall bisa ya buat banyak hal. Iya benar. Kalau bisa, kalau mau satu tapi buat semua gitu, retinoids sebenarnya. Cuma kan nggak semua orang bisa pakai retinoids juga ya. Kadang lagi hamil kita nggak bisa pakai retinoids kayak gitu. Nah terus ini masalah layering nih dok. Karena produk skincare di TikTok ini sangat-sangat banyak ya. Ada ratusan brand yang hadir di Indonesia ini setiap harinya. Dan itu bikin orang bingung karena semua orang kadang sebenarnya kalau kita kan udah tahu ya dok ya, basic skincare itu cleanse, protect, and moisturize. Kadang brand ada yang bilang harus pakai toner, itu basic skincare juga. Tapi kita tahu itu marketing sebenarnya kan. Nah, cuman karena hal-hal kayak gini kan orang akan pasti kemakan sama berarti basic skincare harus ada tonernya. Berarti kadang orang kalau kita ada brand-brand campaign, eksfoliasi sepenting itu. Jadi semua orang pasti punya produk eksfoliasi. Terus kadang orang juga katanya, retinoids itu tuh investasi jangka panjang, jadi semua orang punya retinoids. Terus kayak niacinamide ini tuh multifungsi, bisa dipakai semua orang punya serum niacinamide. Jadi kan kadang tuh orang tuh udah punya semua skincare. Ya kan? Ketika kita mau layering nih, apalagi kita ngomongin eksfoliasi ini kan yang punya pedang bermata dua lah ya dok ya. Kalau kita pakai kebanyakan atau layeringnya kebanyakan malah bisa bikin kulit kita iritasi. Nah, ketika kita lagi punya produk retinoids, sebenarnya tuh apa yang boleh kita layering gitu dong. Jadi sama kita retinoid, sorry maaf. Maksudnya exfoliating acid ya. Maksud aku exfoliating acid. Apa yang boleh di layering nih ketika pakai gitu? Moisturizer sudah pasti boleh. Sudah pasti boleh, harus malah sebaiknya. Terus sunscreen ya sudah pasti harus. Sudah pasti harus. Ini udah harus dipasangkan ya, udah harus dipasangkan. Terus cuma memang hati-hati menggabungkan misalnya dua produk yang berpotensi mengiritasi dalam satu kali pemakaian. Jadi misalnya nih kamu pakai retinoid dan eksfoliator dalam satu kali pemakaian. Jadi misalnya sama-sama malam nih ditumpuk gitu ya. Wah itu aku tidak merekomendasikan apalagi untuk pemula, maksudnya yang masih awal-awal pakai skincare. Jelas itu kemungkinan terjadi iritasi akan cukup besar gitu. Tapi misal dia pengen pakai eksfoliator hari ini, besoknya pakai retinoid, itu masih boleh sebenarnya. Tapi ya tentu dengan caution ya, maksudnya hati-hati dengan udah pakai moisturizer gitu, udah pakai sunscreen gitu boleh. Eksfoliatornya itu kan kadang-kadang ada yang pakai juga pagi ya, misalnya BHA-nya dipakai pagi gitu ya. Aku rasa nggak ada masalah. Jadi misalnya dia BHA-nya pagi, retinoidnya malam, itu sebenarnya nggak ada masalah. Iya, selama skin barrier-nya support dengan baik gitu ya, maksudnya tidak ada kemerahan, perih gitu, nggak ada masalah, lanjutin aja gitu. Terus apalagi vitamin C gitu dengan vitamin C kan kadang formulasikan dalam bentuk yang cukup asam ya pH-nya. Nah itu ascorbic acid betul, yang LAA. Nah itu perlu hati-hati juga mungkin ketika digabungkan dengan eksfoliator di pagi hari misalnya dengan BHA misal gitu. Karena kan sama-sama asam nih, jadi kemungkinan untuk terjadi iritasi itu cukup besar. Paling yang satu lagi apa ya? Mungkin total jerawat kali ya, kayak benzoyl peroxide itu juga kadang-kadang cukup perih tuh kalau misalnya digabungkan dengan eksfoliator gitu. Mungkin perlu dijeda waktunya gitu. Jadi konsiderasinya itu sebenarnya lebih ke resiko iritasinya ya dok ya. Sebenarnya bukan karena nggak boleh pakai ini udah pasti begini, bukan kayak gitu. Lebih ke risiko iritasinya. Dan yang bisa menakar sebenarnya kita sendiri juga. Jadi diri kalian sendiri yang bisa nakar. Boleh nggak layering ini sama itu? Jadi better kayak kalau mau layering itu di patch test dulu ya dok ya. Boleh, mau di patch test atau misalnya ya patch test yang di rumah aja kan maksudnya. Ya boleh-boleh aja misalnya. Jadi tuh kalau dari yang aku tangkep nih guys, sebenarnya kalau kita eksfoliasi boleh di-layerin sama apapun kecuali ini harus dikonsiderasi dipikir nih. Retinoids ya, betul. Retinal kayak gitu-gitu segala macam. Terus produk eksfoliasi lainnya kadang-kadang nih orang-orang suka ngesel nih dok. Toner ada eksfoliasinya. Terus nanti serum ada eksfoliasinya juga. Itu harus dipikirin juga nih, jangan sampai double kayak gitu. Selain itu benzoyl peroxide ya dok tadi. Benzoyl peroxide sama yang terakhir adalah vitamin C, tapi ini yang bentuk purenya aja ya dok. Yang L-ascorbic acid atau ascorbic acid. Kalau turunannya mah aman-aman aja dok. Biasanya sih biasanya pH-nya
nggak seasam itulah Mm-mm. kita. Jadi 4 ini aja yang dipikirin 2 kali kalau mau di layer ketika eksfoliasi ya. Betul. Yang lain gas aja udah. Gas aja, gak apa-apa. Gas aja udah, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita harus dengerin kulit kita sendiri ya dok ya. Iya itu paling penting sih, makanya memang itu sebuah apa ya, journey lah ya, perjalanan. Misalnya kita udah cocok dengan skincare rutin A gitu, ternyata 6 bulan kemudian muncul masalah yang ternyata kita harus ubah skincare rutinnya, kan bisa-bisa aja gitu. Kalau aku tuh juga zaman-zaman dulu di 2018 aku kan belum pernah skincare sama sekali sebelumnya. Aku starting skincare itu 2018. Waktu itu di Indonesia masih hype-nya skincare Korea ya dok. Oh oke. Jadi just-tipan lah kita belanjanya. Nah, pakai skincare Korea Iya itu kayak especially kita eksfoliasi ya, itu bener-bener kayak bikin aku frustasi. Jerawat aku cuma 5 biji biasanya gitu kan. Terus aku nyobain produk eksfoliasi, lah kok jadi 15 gitu jerawatnya. Abis itu akhirnya aku mikirnya tuh kayak aku nggak cocok aja nih pakai produk ini. Akhirnya aku beli produk eksfoliasi yang lain karena zaman dulu eksfoliasi penting untuk punya kulit yang poreless, bebas jerawat dan glowing gitu kan. Dulu kan gitu kan. Jadi aku ganti lagi produk eksfoliasi, selalu kayak gitu terus, kayak gitu terus, kayak gitu terus. Jadi aku selalu kayak jerawatan, berhenti pakai produknya. Karena nungguin produknya juga lumayan lama kan, belinya online, jadi kayak baru sebulan gitu baru aku beli lagi karena nabung juga ya dok ya. Iya benar. Nabung juga kayak oke, jerawatnya udah mendingan gitu, aku pakai produk yang baru. Kok malah keulang hal yang sama kayak gitu. Jadi emang journey itu tuh akan berubah. Sekarang jujur aku tuh nggak pernah purging kalau pakai produk eksfoliasi. Mungkin karena dari 2018 setelah journey itu aku udah selalu eksfoliasi ini sampai sekarang. Kamu udah tahu pasti. Basic skincare kamu udah tahu. Iya, udah ada, mungkin ada beberapa brand, ada beberapa brand atau misalnya pokoknya Ojan udah tahu basic skincare yang cocok apa gitu kan. Mau coba eksfoliasi, mau ganti produk pun mungkin udah tahu apa ingredients yang Ojan mau, betul. persentasenya kira-kira seperti apa, pH-nya seperti apa gitu. Jujur kalau aku pribadi ya ketika mau pakai produk, karena aku kan emang sering banget ganti-ganti brand ya, karena ada kerja sama brand juga. Aku tuh selalu mikirin bahan aktifnya. Jadi kayak misalkan aku switching, misalkan hari ini review serum niacinamide nih udah 2 minggu dipakai, 3 minggu dipakai. Next siapa yang mau ngisi, tapi harus niacinamide juga nih. Jadi aku tuh kamu punya itu. Aku ada slot-slot kayak gitu. Jadi aku tuh ada 3 ingredients yang nggak pernah aku skip sebenarnya. Retinoids, eksfoliasi, sama niacinamide. Dan itu udah bertahun-tahun aku lakuin tuh. It works wonderful. Cuman sometimes ada beberapa orang yang sampai sekarang tuh aku kadang nggak ngerti ya, karena kan aku bukan dokter dan aku nggak punya pasien kan. Jadi aku kadang nggak bisa ngerti frustasinya orang itu seperti apa. Jadi kadang orang, Kak aku tuh nggak cocok eksfoliasi. Kak aku tuh nggak cocok niacinamide. Kak aku nggak cocok sama retinol. Nah ini tuh sebenarnya nggak cocokan itu kenapa sih dok? Bisa karena bisa macam-macam sih. Bisa emang satu alergi, misalnya emang nggak bisa pakai itu. Ada. Kedua yang lebih umum sih biasanya contoh kondisi kulit yang lumayan umum, contoh dia dermatitis atopik atau rosacea. Nah itu kan lebih gentle ya, skin barrier-nya lebih butuh support lah, lebih kurang kuat dibandingkan orang yang normal skin barrier-nya. Nah itu mungkin memang nggak bisa sembarang pakai eksfoliator atau retinoid gitu, jadi emang harus start very low. Kalau tadi kita bilang start low go slow, mungkin ini start very low ya gitu. Nggak bisa dia sembarang di eksfoliasi kulitnya. Atau misalnya kalau niacinamide itu lebih banyak ke aku punya beberapa pasien, bukan beberapa sih, lumayan banyak pasien yang emang nggak tahu tuh kenapa nggak bisa pakai niacinamide. Either alergi bisa, jadi misalnya dia malah jadi beruntusan gitu ya, gatel gitu. Atau misalnya dia memang minyaknya itu jadi dia jerawatan, tapi bukan karena niacinamide kan ada oil control ya. Jadi mungkin dia jerawatannya bukan karena minyaknya berlebih, tapi karena patogenesis yang lain gitu. Jadi ketika minyaknya itu dikontrol dengan niacinamide, itu malah bikin iritasi juga gitu. Jadi pada konsentrasi yang cukup tinggi, beberapa di atas 4% atau bahkan ada yang 10% sekarang kan, 10%, kadang-kadang ada beberapa pasien yang tidak kuat lah pakai niacinamide. Atau kayak vitamin C juga sama, pH-nya asam gitu, pakai yang LAA dia pH-nya asam, dia iritasi juga, bisa iritasi atau alergi. Yang paling banyak sih iritasi atau alergi. Nah, baru yang kedua tadi skin barrier-nya kurang kuat, contoh atopi sama rosacea itu lumayan banyak juga. Itu yang biasanya orang-orang dengan kondisi tersebut paling susah cari skincare yang cocok.
Nah, kasihan banget ya dok ya. tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Jadi biasanya again balik lagi ke basic skincare. Kadang ada orang yang nggak butuh juga eksfoliasinya. Akhirnya pada akhirnya kayak misalnya pada rosacea nih, dia eksfoliasinya mungkin cuma bisa pakai PHA gitu atau LHA atau bahkan nggak pakai exfol sama sekali. Nah itu akan tailor made juga ke pasiennya. Gitu. Jadi kalau buat kulit sensitif, kalau mau eksfoliasi mungkin startnya dari PHA ya dok Iya, ya? start very low. PHA seminggu sekali gitu. Dari yang paling gede molekulnya dan yang paling rendah persentasenya dulu. Benar. Sama tadi kata dokter Sonia pH. Jadi pH-nya jangan yang terlalu pH-nya rendah dulu. jangan, iya benar. Kadang kan ada ya kita ngeliat produk eksfoliasi, mungkin buat aku produknya kurang seksi ya. Karena aku kan orangnya yang sukanya yang strong, nendang, yang strong gitu kan. Jadi mungkin produk-produk PHA yang cuma 5%, pH-nya mungkin 4,5 gitu ya. Yang buat orang-orang yang kulit badak kayak aku ini tuh kayak aduh nggak seksi nih produknya. Nah tapi itu buat kulit-kulit sensitif sebenarnya akan bisa jauh lebih membantu ya kan. Betul, bisa jadi malah cocoknya yang seperti itu gitu. Nah terus buat eksfoliasi nih dok, kadang kan orang-orang mikir nggak mau pakai skincare takut ketergantungan jangka panjang gitu. Pakai skincare. Iya pakai skincare. Dan ini karena kita lagi bahas eksfoliasi, sebenarnya eksfoliasi ini tuh apakah aman dipakai jangka panjang ataukah harus dijeda gitu kan dok? Dan apakah akan memberikan hasil yang seperti tadi kita omongkan buat anti aging, buat jerawat, buat pigmentasi, bahkan overall skin complexion bisa jadi lebih cerah gitu kan? Terkait ketergantungan tadi ya, misalnya dari yang skincare dulu. Skincare bikin ketergantungan. Sekarang aku tanya, kalau mandi itu ketergantungan nggak? Pakai sabun tiap hari? Harusnya enggak ya? Harusnya enggak kan? Badan kita memproduksi minyak, keringat, kan ada itu merawat bakteri, tubuh, merawat. Jadi pakai skincare pun, sikat gigi deh. Kita tiap hari sikat gigi, apakah kita menyebut itu ketergantungan? Kan enggak. Ketergantungan sikat gigi ini orang. Ya kan? Itu jadi suatu yang aneh ketika dibilang skincare bikin ketergantungan gitu. Jadi menurutku skincare ya namanya skincare, merawat kulit. Ya, it's just merawat. Nggak beda sama kita mandi pakai sabun maupun kita sikat gigi pakai odol gitu ya, sikat gigi gitu. Jadi skincare bikin ketergantungan menurut aku enggak. Balik lagi sekarang pakai eksfoliator nanti jangka panjang ketergantungan atau enggak. Selama kita hidup kulit ini akan membelah diri. Gimana? Kayak amuba gitu. Iya, kayak amuba, benar sih kayak amuba. Jadi akan membelah diri. Sel-sel kulitnya itu akan turnover yang kita sebut turnover. Jadi yang dari baby skinnya dari sel yang baby gitu sampai dia ke lapisan paling atas mati tuh sel kulitnya. Sel kulit mati ini yang tidak berfungsi, yang kalau numpuk dia kusam. Nah tapi setiap waktu panjang kita hidup dia akan menebal terus, selalu akan ada karena selnya hidup gitu. Selama dia menebal tentu perlu dieksfoliasi kalau mau bagus, kalau mau kelihatan bagus, karena dia akan ada lagi setelah dieksfoliasi, dia akan muncul lagi, akan timbul lagi gitu. Jadi apakah bikin ketergantungan? Kalau kayak gitu kan enggak. Kalau mau bagus, tapi kalau misalnya tidak mau dieksfoliasi ya nggak apa-apa juga. Nggak masalah tapi juga kulitnya jadi kusam biasanya, dan biasanya timbul masalah lain nanti kalau misalnya udah mulai bertambah usia. Mungkin kalau seumuran Ojen belum berasa, tapi kalau udah di atas masa tapi biasanya kalau misalnya udah tambah usia itu waktu dia kulit tuh akan mengeksfoliasi dirinya sendiri sebenarnya dalam 28 hari kalau misalnya yang orang dewasa. Tapi makin tambah usia itu makin lama dia. Oh, kayak kolagen ya dok ya? Kalau kolagen production-nya juga lama, decreasing. Kalau ini makin lama nih skin cell turnover-nya. Benar, skin cell turnover-nya makin lama sehingga kulit yang sel kulit mati yang menumpuk makin banyak. Jadi misalnya usia 40, 30 ke atas deh, 30 ke atas aja itu udah mulai berkurang tuh. Mungkin udah tadinya 28 hari jadi 35 hari gitu. Usia 40 jadi 40 hari, usia 50, 60 jadi 50 hari, 60 hari. Nah itulah yang bikin permasalahan, contoh kulitnya jadi kusam, atau tadi misalnya ada melasma gitu ya, salah satu patogenisnya karena itu. Atau misalnya jadi ada
kutil-kutil yang hitam-hitam gitu. Oh, freckles. Beda, namanya keratosis seborrheic. Kalau freckles itu ada genetiknya, ada part genetiknya bermain. Keratosis seborrheic beda sama dermatitis seborrheic. Iya, beda lagi. Kalau keratosis sama keratosis pilaris beda juga. Beda keratosis pilaris ini. Iya, okay. keratosis seborrheic ada juga. Dia kayak tapi mirip freckles tapi dia yang nimbul. Jadi kalau kayak skin tag. Benar, kayak skin tag. Benar, kayak skin tag. Skin tag kan suka banyak ada yang menggantungnya gitu ya. Kadang-kadang ini kayak nimbul aja gitu, belum tentu ada tangkainya. Nah, itu juga karena akibat turnover selnya melambat dia sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita nge-eksfoliasi kulit dari sekarang sampai ke depannya, ada kemungkinan kita nanti tuanya nggak punya skin tag atau skin tag lebih dikit itu gitu ya. Itu cara mencegahnya. Oh, itu cara mencegahnya. Iya, dengan mengeksfoliasi secara rutin itu salah satu cara mencegah kita tidak menjadi skin tag gitu. Dan sunscreen tentunya. Tapi penggunaan sunscreen dan eksfoliasi rutin itu mencegah terjadinya flek, terus skin tag kayak gitu. Jadi nggak apa-apa nggak pakai eksfoliator, tapi kalau mau bagus ya dipakai. Dan jangan takut habis. Emang sel kulitnya dia akan ada terus. Soalnya eksfoliasi yang kosmetik dijual bebas ini kan beda ya dok ya sama TCA atau sama itu beda banget. Resiko yang kalian akan dapatkan juga cuma sepersekian dari peeling ada di klinik. Makanya rasanya manfaatnya lebih banyak sih. Betul. Harusnya. Dan ini buat dipakai jangka panjang dok. Sebenarnya aman nggak sih dok? Aman, karena kan tadi selama kalau dia bermanfaat, apakah aman? Iya aman. Kemudian justru benefitnya lebih banyak gitu. Jadi terutama AHA. Kalau AHA dipakai rutin, aku udah sempat ngomong, dia bisa memicu kolagen sintesis yang lebih banyak. Jadi bukan sekedar sel kulit matinya aja. Sel kulit mati kan di atas ya. Tapi kolagen sintesisnya bisa meningkat juga gitu. Kalau dipakainya rutin. Gitu. Intinya tuh pakai skincare sebenarnya rutin guys. Kadang tuh konsistensi itu kunci. Soalnya di TikTok ini dok, kadang kita kan sama-sama punya brand ya dok ya. Oke. sama-sama punya brand dan kita tahu struggling susahnya untuk marketing di TikTok itu seperti apa. Betul. Kadang kita udah nyoba buat marketingin produk dengan cara yang ethical, untuk tidak overclaim, untuk tidak memberikan janji-janji palsu kepada masyarakat. Tapi masyarakat itu justru malah sukanya sama konten-konten yang kayak pakai serum day 1, day 2, day 3. Jujur dok, itu aku udah ngobrol sama banyak orang, ternyata konten-konten kayak gitu yang generate sales paling banyak. Coba sebut di kolom komentar kenapa aku jujur bingung kenapa konten-konten seperti itu yang generate sales sangat banyak gitu. Sedangkan terus kenapa? Realitanya itu kita pakai produk nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Aku tuh wanti-wanti. Aku kan ngelakuin clinical trial sama 30 hari. Itu kan dia bisa ngurangin dark spot nyampe 47% dok dalam 30 hari. Dan aku bilang ketika aku bahas produk aku, 47% ini bukan berarti kayak misalkan punya 10 dark spot loh 30 sisa hari 5. sisa 5. Oh iya benar juga sih. Takutnya kadang orang mikirnya kayak gitu kan. Terus kadang orang mikir jadi aku tuh sangat-sangat wanti-wanti banget. Cuman karena diwanti-wanti gini orang mikirnya ada nggak produk lain nih yang 7 hari aja dark spotnya hilang semua gitu kan. Kadang tuh kita buat ngasih tahu orang produk yang gini loh, realitanya kita pakai skincare tuh bisanya nyampe kayak gini. Gitu, harus konsisten, harus jangka panjang, harus dibarengin sama protection dan segala macam. Itu sebenarnya yang susah sih dok buat disampaikan ke orang, karena orang-orang sukanya yang instan-instan. Kira-kira ada kesan-pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang sudah termakan marketing kotor di sosial media ini? Coba sebut di kolom komentar kenapa kalian suka. Kadang susah juga ya untuk di sisi lain kalau marketing kan memang tugasnya untuk semakin banyak orang yang tahu ya. Algoritmanya seperti itu. Karena orang-orang suka seperti itu ya mungkin brand jadi feeding konten-konten seperti itu mungkin ya. Tapi di sisi lain apakah aku sih berharap, ini sih harapan personal ya, bahwa kedepannya sih marketingnya akan semakin lebih etik lah ya, lebih etis dan lebih realistis gitu ya, lebih sesuai aturan. Karena sebenarnya secara aturan kan banyak ya, maksudnya
Cuma karena brandnya terlalu banyak, mungkin fungsi pengawasannya pun juga sulit gitu ya, makanya banyak konten-konten seperti itu. Menurutku pribadi dan sepanjang pengetahuan selama ini, gak ada yang instan sih. Mau sesimpel jerawat komedo gitu ya, tidak ada yang instan dengan menggunakan skincare yang dijual bebas. Karena skincare yang dijual bebas itu lebih diutamakan keamanannya. Efektivitasnya tentu ada, tapi jangan disamakan dengan misalnya pergi ke dokter gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ekspektasinya yang harus di set. Kalau misalnya kita pakai over the counter skincare, memang itu untuk merawat gitu, untuk merawat kulit sehari-hari. Efeknya biasanya tidak instan gitu ya. Kalaupun ada instan, contoh eksfoliasi, apakah ada efek instannya? Pasti ada. Ada. Biasanya langsung kelihatan cerah gitu habis Betul. dibilas. Tapi tahu gak kenapa? Misalnya habis dibilas langsung kelihatan glowing gitu. Minyaknya keangkat. Benar. Semuanya keangkat. Sebum keangkat. Sama satu lagi sebenarnya, kalau AHA, BH, apalagi digabung semuanya ya, sel kita agak bengkak pada saat after peeling. Oh, jadi kayak gini. Hidrasinya jadi tuh kayak putih gini ya, Dok ya? lebih ke bengkak. Kita kan kalau ada sesuatu yang berisi air tuh lebih glowing kan. Nah, jadi sel-selnya tuh narik air karena ada AHA, BHA, PHA. Karena kan dia humektan. Humektan ya. Benar, narik air. Jadi apakah secara instan kelihatan? Ada pasti. Pada saat itunya saja, tapi kan hanya bertahan beberapa menit. Kemudian efek yang kita mau kan yang jangka panjangnya tadi. Contoh, pengennya targetnya yang jerawatnya sebulan cuma 1-2 biji aja deh, jangan banyak-banyak, bekasnya cepet hilang. Efek itu yang kita inginkan. Bisakah itu sekali pakai? Enggak. Itu harus mungkin takes months gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Berarti butuh konsistensi gitu. Konsisten guys. Jadi kalau ada produk yang kelihatan cerah gitu ya, aku pun juga ketika pakai produk Aves ini, abis dibilas kelihatan cerah. Cuman aku bilang ini kelihatan cerah bukan karena jumlah melanin yang menurun. Iya betul. Kan kita pengennya itu ya. Terus-terusan melanin yang menurun. Tapi bukan karena melanin menurun, tapi karena minyaknya keangkat, kulit kita kelihatan sel kulit matinya udah keangkat. Jadi kelihatannya complexionnya jadi lebih cerah. Betul. Bukan karena melaninnya itu yang menurun gitu. Dan kadang-kadang ya orang-orang maunya yang kayak gitu ya, kayak maunya sekali pakai tuh langsung cerah, bertahan sampai seumur hidup gitu cerahnya. Tapi sebenarnya efek instan kayak gitu nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga, dan selama di pasien, karena kan itu menambah efek kita happy after menggunakan skincare, sehingga orang mungkin lebih semangat nih besok-besoknya untuk gue pakai lagi gitu ya, aku pakai lagi deh gitu, supaya cerah lagi segala macam, gak ada masalah. Tapi yang kayak gini Dok, kadang-kadang orang sekali pakai cerah nih, besok dipakai lagi, bukannya cerah merah ya, Dok. Kalau eksfoliator kalau eksfoliator kayak gitu. Bener lagi ya, kan? jangan setiap. Kalau punya kamu boleh setiap hari? Enggak Dok. Enggak. Seminggu 2 kali aja. Seminggu itu 2 udah kali. paling maksimal. Nah, ya seminggu 2 kali. Soalnya aku ngelakuin clinical trialnya seminggu 2 kali aja udah cukup sih harusnya. Udah kan, berarti sesuai dengan petunjuknya kalau mau aman. Gitu. Oke, jadi gitu guys. Jadi kalian udah tahu semuanya rules dan cara pakai produk-produk eksfoliasi ini. Kalian harus sediain yang namanya P3K atau basic skincare itu sendiri. Pakainya in moderation. Kalau buat pemula, start slow and low. Tadi yang udah dibilang sama Dr. Sonia. Dan perlu diingat semuanya itu butuh proses untuk ngelihat hasil. Jadi jangan ngarepin hasil sehari 2 hari. Karena itu tidak mungkin terjadi ya Dok ya. Thank you semuanya. Akhirnya kita udah di akhir episode. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tulisin di akun Aves atau di akunnya Dr. Sonia. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.